Tadi mobil. Kabur meninggalkan lokasi. Wah, ini sangat bahaya sekali. Kabur. Panjangnya ya api sampai ujung sana ini. Asik. Woi, Bawa keluar aja, keluar. Buat bawa ke mobilnya duluan. Bawa ke mobil. kan api. Di tengah musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas pada Minggu malam. Kobaran api tiba-tiba membesar dan mendekati permukiman warga di Jalan Simpei Karuhei 3, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya. Mengetahui api semakin mendekat, warga sekitar panik dan berhamburan keluar rumah. Petugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Petugas mendatangkan mobil tangki untuk menyuplai air karena sumber air di sekitar lokasi kebakaran terbatas. Hingga tengah malam, petugas masih berjibaku memadamkan api yang membakar lahan. Iya, kekhawatiran warga itu kan karena di sini kan ada komplek perumahan juga dan api itu kan kelihatan besar dan takutnya menyebar ke arah dan ada angin juga kan. Sangat terganggu karena mengganggu pernapasan terutama anak-anak. Debu juga nggak bisa buka pintu rumah karena banyak itu abu-abunya itu di teras-teras rumah masuk ke dalam rumah. Warga sekitar terus berjaga untuk mengantisipasi jika api kembali membesar dan merambat ke arah rumah mereka. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Lebih dari 600 hektar lahan ludes terbakar di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur mengancam habitat gajah. Pemerintah kembali menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak bencana. 6 pesawat TNI AU membawa bantuan ke Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan. Hadiah sayembara mencari ijazah SMK. Wapres Gibran tembus angka 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara Denny Indrayana minta Gibran menunjukkan ijazah SMK miliknya. Halo pemirsa, kebakaran hutan masih melanda. Asap mengganggu kesehatan dialami warga. Ironisnya tak hanya warga Indonesia, polusi udara karhutlah juga dialami hingga ke negara tetangga. Lantas, harus bagaimana kita? Bersama saya, Reni Arumsari, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan. Bapak masuk. Setibanya di Palembang, Presiden langsung menggelar rapat penanganan karhutlah. Dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri dan pejabat daerah setempat, Prabowo mendengarkan laporan dari Kepala Pelaksana BPBD Sumsel M. Iqbil Ali Syabana. Di Palembang telah hadir beberapa menteri, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN 12.950. Pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo juga menggelar rapat penanganan karhutlah di Posko Aju Riau. Dalam kesempatan ini Prabowo meminta laporan situasi dan kondisi penanggulangan karhutlah di Provinsi Riau.
atas izin Bapak Presiden. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Provinsi Riau, M. Edi Afrizal memaparkan lebih dari 16.000 hektar lahan terbakar di Provinsi Riau. Ia juga menjelaskan terdapat 7 titik api dari 306 hotspot di Provinsi Riau. 4 kabupaten, pertama selanjutnya untuk luasan terbakar di Provinsi Riau dari Januari sampai dengan bulan Agustus ini berjumlah sebanyak 16.277,50 hektar. Nah, adapun titik hotspot total dari Januari sampai dengan Agustus itu sebanyak 10.514 titik. Kemudian yang sudah menjadi fire spot terbakar 521 titik. Nah, alhamdulillah sudah bisa kita padamkan, sehingga tinggal dari saat ini 7 titik tadi yang kami sampaikan sebelumnya. Yang Berapa luas? Luasnya 16.277,50 hektar. Itu kan semuanya? Semuanya, Pak, izin. Enggak, hari ini yang 7 titik itu berapa luasnya? Di Kerumutan itu sekitar sudah 700 hektar, kemudian di Ribo Panjang sekitar 10 hektar, izin. Ya, enggak, total di Provinsi Riau hari ini 7 titik itu luasnya berapa? Lebih kurang sekitar 900 hektar, Pak. 900 hektar? 900 hektar. Dan semua tanggal, semua institusi, ya. Saya kira ini cukup membanggakan. Kalian mengatasi 15.000 hektar. Nah, ini saya yakin yang 900 ini bisa sudah ya, kerahkan TNI Polri, kerahkan kekuatan kita. Kalau ada perlu tambahan bantuan, segera laporan. Kalau perlu tambahan, percaya kalian 900 itu tetap waspada untuk kita. Ya, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabra menyatakan wilayahnya berbeda dengan yang lain. Kebakaran di Kalimantan Tengah lebih sedikit. Pak, tanggapannya Pak dengan Presiden kesini Pak? Ya, surprise buat kami ya kan, tentunya. Dia juga saya lihat bahagia di sini ya kan. Mungkin melihat titik api berbeda dengan daerah lain. Kami dari Januari sampai Februari, Januari sampai Agustus kami masih di angka hampir 20.000 titik api ya, titik api. Tapi bukannya kebakaran cuma 1.693 1.600 lebih lah, 1.600 sekian ya kan. Nah, artinya kalau dibanding daerah lain, tadi beliau sempat ke Pontianak kan, di sini kayaknya happy beliau lihat di sini ya kan. Yang terbakar cuma 4.499 aja ya kan, kalau yang lain kan hampir 40.000 ya kan. Sekarang urutan 9 seluruh Indonesia kami ya. Ada instruksi khusus Pak dari Presiden untuk Kalteng mungkin Pak? Gimana? Ada arahan khusus kah? Ya tentunya arahan kami terus berkolaborasi, mitigasi ya kan. Tentunya bukan hanya kalau sudah bicara konsulat, pasti kita bicara juga kekurangan air kan gitu ya kan. Nah, tentunya beliau sudah banyak dibantu kepada kami, sepatol, sumur bor, banyak sekali ya. Kami sangat berterima kasih. Mungkin menjadi penyemangat kami untuk bekerja untuk membangun Kalimantan Tengah ya. Berapa Pak sumur bor yang dibangun nanti Pak? Awal 1.000, berapapun dibutuhkan Kalteng, beliau siap ya kan selama untuk kepentingan Kalimantan Tengah ya. Yang sudah terbangun berapa Pak? Gimana? Yang sudah terbangun berapa Pak sumur bornya? Yang terbangunnya dari semua beliau ya kan, yang sudah ya kita jalankan sudah ya kan, untuk inspeksi yang sudah terjadi kan gitu. Ya, terima kasih ya. Dan beliau senang karena trennya dari tahun ke tahun menurun. Iya, tren tahun ke tahun turun ya. Dulu tahun El Nino tahun 2026 sama sekarang 1.700.000 lebih. Terus El Nino tahun 2015 trennya sama ini. Buat kayak El Nino sama. Tinggi juga hampir 16.000. Sekarang kita bulan sekarang kabut enggak kan.
sekarang di cuma di 4.000 sekian aja ya kan. Artinya ya kan ada yang bekerja ini semuanya elemen masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ya, tentunya TNI Polri kami semua ya. Makasih ya. Apakah ada perencanaan untuk hujan buatan, Pak? Tentu sudah ada. Kita ada OMC sudah ada. Nah, kendala di Kalimantan Tengah ini awannya yang kurang ya, Kalimantan karena daerah khatulistiwa ya, itu kendalanya. Ya mohon restunya aja ya. Untuk ketersediaan anggaran apakah ada? Ya tentunya sudah ada ya kan, dana ya beliau apapun yang diperlukan untuk pencegahan ini akan beliau lakukan itu intinya. Ya. Untuk nominal yang digelontorkan udah berapa, Pak? Sudah banyak tentunya ya, sudah banyak ya. Sudah banyak artinya tentunya di kami pun belum habis ya kan. Tentunya beliau pun menggelontorkan dana juga ya kan. Beliau sudah open untuk dana ya. Pemirsa, tangani kebakaran, TNI Angkatan Udara melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Operasi ini diharapkan meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik api dan membersihkan udara. Dengan menggunakan pesawat Kasa NC-212, TNI Angkatan Udara menjalankan misi modifikasi cuaca di wilayah Ibu Kota Nusantara IKN. Tahap pertama, pesawat membawa 800 kg garam NaCl untuk disemai pada wilayah dengan jarak 10 hingga 25 mil dari IKN. Penyemaian dilakukan di sejumlah titik yang telah ditentukan mencakup wilayah sektor utara hingga barat laut IKN dengan mempertimbangkan perkembangan awan dan kondisi cuaca di sepanjang jalur penerbangan. Operasi modifikasi cuaca ini dilaksanakan TNI Angkatan Udara berkoordinasi dengan BMKG Pusat, BNPB Provinsi Kalimantan Timur, dan Otorita Ibu Kota Nusantara. Diharapkan dengan modifikasi cuaca ini bisa segera meningkatkan potensi hujan sehingga bisa memadamkan titik-titik api kebakaran serta membersihkan udara dari kabut asap. Ya, sementara itu pemirsa, akibat terpapar kabut asap di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, 5 anak menjalani perawatan di Rumah Sakit Ratu Zaleka, Martapura. Kelima anak mengalami gangguan infeksi pernafasan akut. Ya, kabut asap mengepung wilayah Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan berdampak pada kondisi kesehatan warga. Di Rumah Sakit Ratu Zaleka, Martapura, 5 pasien anak-anak dirawat karena mengalami infeksi pernafasan akut. Sejak awal Agustus, rumah sakit ini telah merawat sedikitnya 10 pasien anak-anak yang dirawat karena gangguan ISPA akibat terpapar kabut asap. Sementara 17 pasien anak menjalani perubahan jalan. Selain kesulitan bernafas, pasien anak juga mengalami demam tinggi. Ya, di tengah kepungan asap akibat kebakaran hutan dan lahan, warga Sampit, Kalimantan Tengah bertahan di rumah mereka. Para warga mulai terserang penyakit pernapasan akibat kepulan asap karhutla. Bertahan hidup di tengah kobaran api dan kepungan kabut asap tebal dialami warga di Jalan Kaca Piring Barat Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Warga terdampak yang tetap bertahan mengaku mengalami sesak napas. Sudah 5 hari lamanya petugas gabungan terus melakukan upaya pemadaman, namun api tak juga kunjung padam. Padahal rembetan api terus bergerak mendekati kawasan permukiman warga. Pertama gejala sesak napas, sering flu-flu gejalanya. Sakit kepala mungkin sakit kepala, pokoknya intinya sesak napas lah. Situasi yang sama juga dirasakan warga lainnya di kawasan ini meskipun kabut asap terasa lebih tipis. Warga tetap berjaga-jaga secara bergiliran selama 24 jam penuh. Sebab sisa pembakaran yang terbawa angin kerap menyulut ranting kering hingga sangat rentan terbakar. Karena kalau nggak standby kadang tiba-tiba api yang dari sana bisa melompat ke sebelah, bisa begitu. Karhutla yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur saat ini adalah yang terparah sepanjang tahun 2026. BPBD setempat mencatat luas lahan yang terbakar sudah lebih dari 1.400 hektar. Luasan itu dipastikan akan terus bertambah mengingat karhutla masih terus terjadi dan titik-titik baru semakin bertambah. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, asap karhutla kini berdampak hingga ke Sarawak, Malaysia. Salah satu warga protes di media sosialnya.
Inilah gambaran kualitas udara di sejumlah kota Malaysia yang terdampak asap karhutla yang terjadi di Indonesia. Indeks pencemaran udara bahkan mencapai 242 atau kategori sangat tidak sehat. Malaysia menutup 591 sekolah dengan tujuan agar anak-anak tidak tercemar paparan udara buruk. Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Jadi kami tak boleh buat apa. Kami cuma boleh mengharapkan hujan macam sekarang ni untuk menghilangkan jerebu yang dibawa dari negara anda. Jadi itulah dia, harap-haraplah warga Konoha di negara Indonesia prihatin dengan apa yang kami alami di negara kami supaya tidak membakar hutan-hutan sampai asapnya, jerebunya sampai ke negara kami ni. Alhamdulillah hujan turun untuk membersihkan jerebu ni. Tapi mungkin hanya sementara, lepas tu jerebu datang balik. Ya, kita beralih pada kebakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera, pemirsa. Kebakaran lahan akibat musim kemarau melanda wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Api menghanguskan lahan perkebunan warga seluas 3 hektar diduga akibat aktivitas pembukaan lahan di sekitar lokasi. Kebakaran lahan perkebunan terjadi di Desa Bajak 1, Kecamatan Taba, Pananjung, Bengkulu Tengah, Bengkulu. Api membesar dan membakar 2 lahan perkebunan warga. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bengkulu Tengah yang mendapat informasi langsung diterjunkan ke lokasi. Upaya pemadaman dilakukan dengan menyisir titik-titik api agar tak meluas ke lahan perkebunan lainnya. Kebakaran berlangsung lebih dari 1 jam dengan luas lahan yang terbakar diperkirakan mencapai 3 hektar. Mau kepada seluruh masyarakat di sekitar kebun, dimanapun kebun, baik mata kebun ataupun sekitarnya, karena musim kemarau ini, jadi jangan sembarangan untuk membakar sampah ataupun membakar kebun. Hingga kini penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Namun api diduga berasal dari aktivitas warga di sekitar lahan. Kondisi lahan yang kering pada musim kemarau membuat api cepat menyebar dan sulit dipadamkan. Dari Bengkulu Tengah, Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews. Ya, wilayah Palembang, Sumatera Selatan sempat tertutupi asap akibat karhutla. Inilah suasana di Jembatan Ampera, Palembang, Sumatera Selatan. Kabut asap menyelimuti sepanjang jalan. Asap tebal bercampur dengan aktivitas warga di kota Palembang. Pemirsa, titik api kebakaran lahan gambut di Kabupaten Pelalawan Riau terus bertambah. Selain di Kecamatan Kerumutan, kebakaran hebat juga terjadi di lahan gambut yang berlokasi di ibu kota dan kabupaten. Kondisi api di kilo 12 semakin besar ini. Sudah semakin dekat ke jalannya, sekitar 30 meter, 20 meter lagi nih. Tim pemadam kebakaran dari perusahaan berjibaku memadamkan api yang melahap lahan gambut milik warga di Desa Rantau Baru, Kabupaten Pelalawan Riau. Dari Minggu siang hingga tengah malam, tim damkar berusaha menghambat gerak kobaran api yang melahap pohon sawit dan semak belukar. Petugas damkar memprediksi lahan yang terbakar sudah lebih dari 10 hektar. Luasnya lahan yang terbakar membuat tim damkar kewalahan memadamkan kobaran api. Di Rantau Baru, Bang. Kecamatan Pangkalan Kerinci kayaknya. Ini lahan siapa nih? Masyarakat ya, Bang. Lahan masyarakat. Ini ada berapa hektar nih terbakar nih? Anggaran 10 lah. 10 hektar ya? 10 hektar. Kurangnya personil dan sulitnya mendapatkan sumber air membuat kobaran api masih belum bisa dijinakan. Dari Kabupaten Pelalawan Riau, Diki Kurniawan, iNews melaporkan. Ya, kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau berimbas pada dunia pendidikan. Hari ini pemirsa, seluruh sekolah di kota Pekanbaru diliburkan karena kualitas udara tidak sehat membahayakan kesehatan siswa.
Sepekan terakhir, kabut asap semakin pekat mengepung wilayah Pekanbaru Riau. Kondisi ini membuat kualitas udara tercemar partikel debu dari kabut asap kebakaran hutan dan lahan masuk kategori tidak sehat. Menghindari siswa terkena gangguan ISPA, Pemkot Pekanbaru memutuskan kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah ditiadakan. Antara lain di SD Negeri 182 dan SD Negeri 17 Pekanbaru. Untuk kelangsungan pendidikan, kegiatan belajar dialihkan ke daring sampai batas waktu yang belum ditentukan. Berdasarkan data BMKG, jumlah titik api di Sumatera 2.945 titik panas. 491 titik terdapat di wilayah Riau. Yang masih di Pekanbaru Riau, dari akun Naval A25, hari ini kabut asap terlihat menyelimuti sebagian wilayah Pekanbaru. Kondisi kualitas udara semakin memburuk, membuat aktivitas masyarakat turut terdampak, termasuk pemberlakuan kegiatan belajar dialihkan ke daring oleh Pemkot Pekanbaru sebagai langkah antisipasi. Dari iqair.com, inilah penampakan kondisi udara parah yang dialami warga Pekanbaru. Indeks kualitas udara dan polusi udara di Pekanbaru dinyatakan tidak sehat. Warga diharapkan tidak banyak keluar rumah dan menggunakan masker, serta jika bisa menggunakan pembersih udara di dalam ruangan. Ya pemirsa, kebakaran lahan juga terjadi di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur, Lampung, mengakibatkan 673 hektar lahan habis dilalap api. Seluruh gajah di Waikambas dipastikan dalam kondisi selamat. Hutan Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur terjadi sejak Jumat kemarin hingga Minggu malam. Kebakaran meludeskan ratusan hektar lahan, merembet ke lahan gambut serta semak belukar. Titik api terdapat di Desa Braja Luhur, Kecamatan Braja Selepa. Lokasi kebakaran merupakan habitat gajah liar serta area gajah mencari makan. Meski kebakaran cukup besar, seluruh gajah dalam keadaan selamat. Mencakup gajah jinak di pusat konservasi maupun gajah berada di alam liar. Dan dimulai dari hari Jumat kemarin, tapi tadi malam satu titik sudah berhasil dipadamkan oleh rekan-rekan. Cuman tadi siang ya Pak, tadi siang ada titik baru di titik yang kita di tempat ini ada kebakaran di ladang alang-alang gitu. Jadi ini kita lagi coba memitigasi agar tidak terdampak ke hutan secara meluas. Pemirsa, pemerintah kembali menyalurkan bantuan ke sejumlah wilayah terdampak bencana. 6 pesawat TNI Angkatan Udara diberangkatkan untuk membawa bantuan ke Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan. 3 pesawat yang menuju NTT, masing-masing dengan tujuan Labuan Bajo dan Maumere. Senin 24 Agustus 2000. Pesawat-pesawat ini membawa total 31 ton logistik siap makan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak. 3 pesawat akan mendarat. Sementara 3 pesawat TNI AU lainnya diterbangkan menuju Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin, membawa 500 unit mesin pompa air untuk memperkuat penanganan karhutla, khususnya di lahan gambut. Ini adalah permohonan dari Pemerintah berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam menghadapi situasi bencana. Yang tujuannya dari mesin ini. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Izin bagi masyarakat yang terdampak, kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri. Kita semua membersamai mereka. Terima kasih kepada siapapun yang telah
membantu. Bareskrim Polri menetapkan 72 tersangka pembakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Informasinya usai jeda, tetap di Sindo Sore.